Hi study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. In this lesson, we're going to learn about the form of adjective in Skill 40 to 41. My name is Ita. I'm a high school mathematics teacher who really loves about both mathematics and languages. And my TOEFL ITP score is already above 500 and I'm still learning every day. So, let's grow together in this journey. Banyak teman-teman yang masih bingung kapan harus menggunakan adjektif yang berakhiran li. Contohnya seperti friendly, lovely, lonely, and many more. Dan gimana cara menggunakan predicate adjectives dengan benar. Dan juga perbedaan antara akhiran ed dan ing adjectives. Nah, di TOEFL ITP, khususnya di bagian Error Identification Task, these forms often appear as tricky choices. Jadi, di lesson kali ini, kita akan latihan dengan 10 Error Identification Questions dan bahas jawabannya satu persatu. As we already know, the instruction is we need to find out one incorrect option. And as usual, you can always pause the video to think about the answer by yourself before I explain it. So, are you ready to explore adjectives in depth? Let's study. Let's begin to question 1. Untuk jawaban yang tidak tepat pada nomor 1 ada di option C. West direction tidak idiomatis atau tidak tepat dalam menggambarkan atau menjelaskan kata atau frasa tersebut. Untuk menjelaskan direction, maka kita membutuhkan adjektif yang tepat. Adjektif yang tepat untuk arah adalah westerly. So, the correct is in the westerly direction. Let's continue to question 2. Untuk jawaban yang tidak tepat ada di option A. Annually adalah adverb. Tidak bisa digunakan untuk menjelaskan migration. Migration adalah noun. Untuk menjelaskan noun, kita membutuhkan adjective. Adjective yang tepat untuk nomor 2 adalah annual. So, the correct is during the annual salmon migration from the sea to fresh water. Let's moving on to question 3. Untuk jawaban yang tidak tepat pada nomor 3 ada di option C. Greatly adalah adverb. Adverb tidak bisa digunakan untuk menjelaskan noun. Variation di sini adalah noun. Untuk menjelaskan variation atau noun, kita bisa menggunakan adjective. Adjective yang tepat untuk nomor 3 adalah great. So, the correct sentence is, Edelman stresses the mounting evidence showing that great variation on a microscopic scale is likely. Keep it up, study mates. We're going to continue to question 4 through question 7. Untuk jawaban yang tidak tepat pada nomor 4 adalah option D. Alone hanya bisa digunakan sebagai predikat adjective. Contohnya, he is alone. Predikat adjective adalah kata sifat yang digunakan sebagai predikat dalam menjelaskan atau menerangkan subjek. Jadi, kita harus menggunakan adjective yang lebih tepat. Adjective yang lebih tepat di sini adalah lone. So, the correct one is the district's lone visitors. Let's continue to question 5. Untuk jawaban yang error pada nomor 5 ada di option A. Comet sebagai subjek pasif terhadap aksi view. Dan juga bisa kita lihat di sini ada kata through, melalui. Jadi yang tepat adalah dilihat, bukan melihat. Maka kita harus menggunakan past participle. Past participle yang tepat untuk nomor 5 adalah viewed. So the correct one is viewed through a telescope. Let's moving on to question 6.
Untuk jawaban yang tidak tepat ada di option B. Asleep adalah adjective, tidak bisa digunakan setelah of. Maka kita harus menggunakan noun. Noun yang tepat adalah sleep. So, the correct one is the state of deep sleep. Let's continue to question 7. Untuk jawaban yang tidak tepat ada di option B. Disputing merupakan present participle yang artinya sedang bertengkar. Jadi tidak sesuai konteks. Agar menyesuaikan konteks, maka kita menggunakan past participle, yaitu disputed. Past participle, yaitu disputed. Nah, disputed itu sendiri artinya adalah yang diperdebatkan. Maka sesuai konteks. Now, we are going to continue the question 8 to question 10. Keep it up guys, we're almost done. Untuk jawaban yang tidak tepat, pada nomor 8 ada di option C. Adjective yang lebih tepat untuk digunakan adalah nightly. Nightly lebih idiomatis dan tepat sebagai adjective untuk acara TV atau radio, karena acara tersebut akan ditayangkan setiap malam. Maka adjective yang lebih tepat adalah nightly. Let's continue to question 9. Untuk jawaban yang error pada nomor 9 ada di option A. Signing kurang tepat karena bentuknya harus past participle, yaitu signed. Untuk passive meaning, yang dimana a contract which is signed at the outset. So the correct one is signed at the outset of a business deal. Okay, study mates, this is the last question, question 10. Untuk jawaban yang tidak tepat pada nomor 10 ada di option D, live. Live tidak pas atau tidak sesuai konteks karena artinya siaran langsung. Maka kita harus menggunakan adjective yang lebih tepat untuk menjelaskan in notes. Adjective yang tepat adalah lively, artinya penuh semangat atau energi. So, the right is right through the lively and notes. Okay, study mates, that's all for the 10 questions as a practice. And here are the key main takeaways. Poin pertama, kita harus mengenali adjective yang berakhiran dengan "ly". Tidak semua kata yang berakhiran "ly" adalah adverb. Ada kata berakhiran "ly" yang merupakan adjective dan sering dijadikan jebakan di soal TOEFL ITP. Contohnya friendly, lovely, lively, lonely, dan lain-lain. Perbedaannya, adverb dengan akhiran "ly" digunakan untuk menjelaskan verb, adjective, dan adverb. Contohnya, she sings beautifully. Untuk adjective dengan akhiran "ly" digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya, she is a friendly person. TOEFL ITP sering kasih soal error identification, sehingga banyak peserta yang salah karena mengira semua yang berakhiran dengan kata "ly" adalah adverb. And next, untuk poin selanjutnya adalah menggunakan predikat adjective dengan tepat. Predikat adjective adalah kata sifat yang muncul setelah linking verb dan digunakan untuk menjelaskan subjek. Linking verb yang umum adalah be, seem, appear, look, feel, taste, dan lain-lain. Jadi jangan salah ya, gunakan adverb setelah linking verb. Nah, untuk jebakan soal yang ada di TOEFL ITP adalah kalimat terlihat benar secara grammar, tapi salah karena menggunakan adverb setelah linking verb. So, we need to be careful ya.
And then the last is use ed and ing adjectives correctly. Adjektif dengan akhiran ed digunakan untuk menunjukkan perasaan atau emosi seseorang, or how people feel. Untuk adjectives dengan akhiran ing menunjukkan sifat atau penyebab dari sesuatu, or what something is like. So, that's all for the key main takeaways. Thank you for paying attention. And thank you kepada donatur Let's Study yang sudah mendanai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook catatan dan latihan soal pada link in description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, X, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat StudyMates!